Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Hari ini kita pagi ini akan membahas tentang pelajaran IPS, yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Mudah-mudahan sudah siap, sudah sarapan, disiapkan buku pelajarannya, siapkan pensilnya. Baik, untuk memulai pelajaran pagi ini, kita akan mencoba menjelaskan tentang keragaman Indonesia, yaitu tentang bentuk-bentuk keragaman Indonesia. Jadi asalnya tentang suku bangsa. Suku bangsa yaitu sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat yang memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh, suku Nias berada di Sumatera, kemudian suku Bugis ada di Sulawesi, dan suku Asmat ada di Papua. Berikutnya tentang bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia. Contoh, ada bahasa Batak di Sumatera Utara, bahasa Sunda di Jawa Barat, dan bahasa Betawi ada di DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga, ada rumah adat. Pengertian dari rumah adat adalah bentuk bangunan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kalian sudah tahu, di antaranya di sini ada rumah gadang. Rumah gadang adalah berasal di daerah Sumatera Barat atau Padang. Kemudian rumah tongkonan di Sulawesi Selatan, serta rumah panai berada di daerah Papua. Berikutnya tari. Tari pengertiannya adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan irama atau musik. Contoh, tari kecak berasal dari Bali, tari maengket dari Sulawesi Utara, dan tari jaipong sudah barang tentu tahu berasal dari daerah Jawa Barat. Kemudian pakaian adat atau pakaian tradisional, yaitu pakaian khas suatu daerah yang biasa dipakai dalam acara adat. Contoh, pakaian bundo kanduang berasal dari Sumatera Barat atau ibu kota provinsinya Padang. Kemudian pakaian beskap berasal dari Jawa Tengah, dan pakaian payas berasal dari Bali. Kemudian yang keenam, senjata tradisional adalah senjata yang biasa digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh, bencong berasal dari daerah Aceh atau desa sebut Serambi Mekah. Kemudian celuri berasal dari Madura, dan kujang berasal dari daerah Jawa Barat. Alat musik tradisional, yaitu alat musik yang masing-masing daerah berbeda-beda. Ada yang tiup, digesek, ataupun dipetik. Ini salah satu contoh alat musik. Tembok berasal dari Aceh, kemudian alat musik angklung berasal dari Jawa Barat, dan alat musik pipa berasal dari Papua. Itulah mungkin salah satu sedikit penjelasan tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Masih banyak pelajaran berikutnya, nanti kita sambung lagi, dan insya Allah nanti anak-anak akan dikasih suatu latihan dari yang barusan disampaikan. Ada latihan yang mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap, dan insya Allah nanti bisa mengisi jawaban yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa yang tadi disampaikan, sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah latihan berupa soal isian. Mudah-mudahan bisa disampaikan, bisa diisi dengan baik. Perintahnya adalah isilah dengan jawaban yang benar. Siap? Untuk nomor 1, sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri yang sama disebut titik-titik. Itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, suku Asmat berasal dari daerah atau provinsi titik-titik. Berikutnya nomor 3, alat komunikasi yang digunakan manusia di masing-masing daerah adalah titik-titik. Yang keempat,
bentuk bangunan yang dimiliki masing-masing daerah disebut. Kemudian yang kelima, rumah adat yang terkenal dari Sumatera Barat adalah 6. Bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik atau irama disebut. Yang ketujuh, Provinsi Bali terkenal dengan tarian titik-titik. 8. Pakaian tradisional suatu daerah disebut titik-titik. 9. Senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat adalah titik-titik. Dan yang terakhir, salah satu contoh alat musik tiup adalah. Demikianlah anak-anak soal-soal yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengisinya, jawabannya betul semua. Terima kasih, nanti selamat melaksanakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.